semua perayaan-perayaan yang ada di dalam agama Yudaisme atau di dalam orang-orang Israel itu sudah tidak lagi dirayakan oleh murid-murid Yesus sebenarnya. Oleh orang-orang yang sudah lahir baru, harusnya tidak lagi merayakan perayaan-perayaan Yahudi. Atau bahkan menghadirkan perayaan-perayaan tandingannya, sama seperti agama Kristen. Agama Kristen tidak merayakan perayaan Paskah Yahudi sebenarnya, karena bentuknya berbeda total. Ya, agama Kristen pun mengakui bahwa itu bukan perayaan Paskahnya Yahudi, itu perayaan Paskahnya agama Kristen. Jadi berbeda total. Nah, ini yang menjadi seharusnya diketahui oleh orang-orang Kristen. Apakah betul Yesus yang diberitakan itu sama dengan Yesus yang diberitakan oleh para nabi-nabi Israel? Sama dengan Kristus yang diberitakan oleh Musa dan orang Israel ketika pertama kali mereka mengalami Paskah itu. Saya ingin tekankan di sini bahwa semua hari raya dan bentuk-bentuk ini sudah selesai karena sudah terjadi penggenapan. Kalau belum ada penggenapan, maka tentu saja kita masih harus merayakan hari raya ini. Bangsa Israel sekarang, agama Yahudi, mereka masih melakukan hari raya ini. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus ini bukan Tuhan. Karena bagi orang Yahudi, Yesus ini bukan kegenapan hukum Taurat. Itu orang Yahudi. Dalam kekristenan sekarang ini masih mengajarkan bagaimana hari raya ini perlu digenapi, perlu dilakukan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka mencontek orang Yahudi yang sebenarnya tidak mengaku Yesus Tuhan. Jadi mereka ini orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku Yesus Tuhan, tapi menganggap merayakan hari raya orang yang tidak percaya Yesus Tuhan. Itu antik. Dari penggenapan ini, lalu terjadilah realitanya, hadir realita itu di dalam orang-orang yang menerima Roh Kudus, di dalam tubuh Kristus. Realita itu terjadi. Tentu saja kalau sudah diakhiri, jangan lakukan lagi di dalam realita. Namun kita harus mengetahui apa sih maksud daripada hari raya ini, dan apa sih maksud daripada penggenapannya itu, bahwa kita sekarang dikhususkan, bahwa kita sekarang sama seperti mereka ini dikhususkan, ada di dalam satu tubuh Kristus. Sehingga kehidupan kita di dalam realita ini bukan lagi melakukan gambaran-gambaran, bukan lagi menghadirkan satu bentuk baru daripada gambaran-gambaran. Sama seperti agama Kristen, mereka menghadirkan hari raya Kristen yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Masih bagusan hari raya Israel. Kenapa? Karena hari raya Israel itu yang perintah Tuhan. Termasuk hari raya Paskah itu juga bukan pemahaman daripada perjanjian lama gambaran, tapi pemahaman baru yang mereka isi, termasuk tadi yang Bapak katakan adanya telur Paskah. Ya itulah, maknanya mereka isi, dan itu diajarkan dari anak-anak kecil. Jadi bisa dilihat, pembodohan di dalam agama Kristen terjadi sejak dari sekolah minggu. Itu pembodohan yang kita lakukan sendiri. Dengan kebodohan kita sendiri, kita membodohi anak-anak kita. Kita membodohi umat-umat Allah. Kita membodohi orang-orang yang tulus ingin mendapatkan Tuhan. Orang-orang yang menyerahkan anaknya kepada guru sekolah minggu, lalu kemudian mereka dibodohi dengan cerita-cerita dunia ini. Ya. Telur Paskah itu tidak ada dalam Alkitab. Betapa bahayanya pengajaran-pengajaran seperti itu kalau kita lihat di dalam agama Kristen. Jadi ada realita. Nah, realitanya apa ini? Dari gambarannya ini kita bisa melihat bagaimana manusia-manusia itu disatukan dalam kematian Kristus. Ini maksud dan makna Paskah itu. Mereka menjadi satu tubuh Kristus. Kenapa? Mereka menjadi satu tubuh anak domba yang mati itu. Mereka menjadi satu. Kemudian mereka keluar, anak domba itu keluar dari Mesir. Israel is my son. Mereka menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Israel itu, anakku itu. Inilah yang terjadi di dalam penggenapannya. Dengan kematian Kristus, orang-orang yang mau menunggal dengan kematian ini, orang-orang yang mau ada di dalam bait Allah itu, tinggal dalam bait Allah, dalam kematiannya, mereka itu adalah orang-orang yang dipersatukan dalam tubuh Kristus. Mereka menjadi satu tubuh Kristus. Sekali lagi saya katakan agama Kristen itu bukan tubuh Kristus.
Salah satu contoh yang bagus sekali dalam agama Kristen begitu populer bahwa suatu waktu kita akan dibangkitkan. Sementara Paskah itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Itu Paskah. Tapi yang ada dalam otak mereka, yang bangkit itu Yesus. Kita ini belum bangkit. Nanti tunggu Yesus datang. Ini parahnya agama Kristen. Jadi kita bisa lihat kan parah sekali. Merayakan suatu peristiwa yang Allah gambarkan, suatu peristiwa yang komplit, bahwa itu adalah kematian anak domba beserta orang yang ada di dalam rumah itu, dan itu adalah keluarnya kebangkitan anak domba beserta orang yang ikut dalam anak domba itu yang dari rumah itu. Itu kebangkitan. Tetapi agama Kristen kan nggak mengajarkan seperti itu. Agama Kristen bilang, yang bangkit Yesus, bro. Kamu, saya, tunggu Yesus datang, baru bangkit. Memangnya gambar Allah seperti itu? Kan tidak. Bagaimana mungkin kita mengganti gambar Allah? Itu kan pelencengan. Itu bukan cuma kebodohan, itu bukan cuma kebohongan, itu bukan cuma penyesatan. Itu memang yang tidak di dalam Kristus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gambar Kristus. Bagi kita punya kepastian. Bagi kita yang dalam Kristus, kita punya kepastian. Allah memberikan gambarnya. Berita yang kita patut dengar adalah berita yang datang dari Allah, bukan dari agama. Sekalipun agama itu mengatasnamakan Kristus, ya.